Wakil Presiden Ma'ruf Amin nilai Badan Pengelola Keuangan Haji perlu libatkan ahli investasi. Komitmen Erick Thohir dan Polri berantas mafia sepak bola dengan hukuman seumur hidup. Meraup untung dari budidaya nila merah bioflok. Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara kembali menyapa Anda dengan 3 informasi pilihan dari dalam negeri bersama saya Afra Augesti. Informasi pertama datang dari kabar mengenai pendapat dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menilai Badan Pengelola Keuangan Haji perlu melibatkan ahli investasi untuk memaksimalkan investasi keuangan haji. Dengan demikian, BPKH tidak hanya investasi pada sukuk tetapi juga merambah investasi lainnya. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH perlu menggandeng ahli investasi yang bisa fokus dan melihat peluang. Ini diperlukan untuk memaksimalkan investasi yang dikelola oleh BPKH sehingga nantinya berdampak baik pada biaya efisien yang dikeluarkan oleh jamaah maupun perbaikan layanan yang diterima para jamaah. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden usai menghadiri istighosah doa keselamatan bangsa di Masjid Agung Kabupaten Cianjur Minggu 19 Februari. Menurut Wapres, investasi yang dilakukan BPKH masih perlu dioptimalkan karena sejauh ini sebatas sukuk. Meski aman, namun hasilnya kecil. Banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu kan banyak. Ada travel, ada perumahan, ada catering, ada segala macam itu. Karena itu saya kira ahli-ahli investasi di situ harus bisa menangkap. Sementara itu, Wapres juga meminta agar pelayanan dalam pengelolaan perjalanan ibadah haji untuk terus dievaluasi, termasuk catering, tempat tinggal, serta transportasi. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir berkomitmen memperkuat kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas mafia sepak bola. Erick bahkan mengancam para pelaku dengan denda hingga pidana seumur hidup. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolri. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menegaskan akan memberi kartu merah terhadap seluruh mafia bola, khususnya terkait pengaturan skor. Dalam konferensi pers yang digelar Minggu 19 Februari di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Erick mengatakan sinergi yang kuat perlu terus dilakukan bersama Polri dalam menangani hal buruk yang disebut sudah terjadi berlarut-larut, bahkan telah menjadi benalu dalam dunia persepakbolaan Indonesia. Sepak bola tanah air dinilai sulit berkembang selama mafia pengatur bola belum ditendang. Untuk itu, Erick menyebut dari otak hingga pembantu aktor mafia sepak bola akan diproses lebih tegas guna memberikan efek jera. Pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya siap mendukung upaya yang akan ditempuh PSSI terkait Satgas Mafia Bola. Dari tahun 2018 sampai 2020 kita telah membentuk tim Satgas Anti Mafia Bola dan saat ini kita akan terus perkuat sehingga apa yang menjadi program Bapak Ketua Umum PSSI untuk mewujudkan sepak bola yang fair, yang bersih, yang baik, dan tentunya juga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional betul-betul terwujud. Terhitung sejak 2018 hingga 2020, tim Satgas Mafia Bola telah menindaklanjuti sebanyak 18 orang tersangka yang terlibat kasus. Tak hanya ancaman denda hingga pidana yang diberlakukan terhadap para pelaku, ke depan larangan untuk berkecimpung di dunia sepak bola tanah air juga akan dijatuhkan oleh PSSI.
Dari Jakarta, Cahyasari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, budidaya ikan dengan sistem bioflok rupanya mampu mendatangkan banyak rupiah. Selain menghemat biaya pakan, budidaya secara modern ini juga bisa mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat dibandingkan konvensional. Budidaya ikan dengan sistem bioflok memberikan beberapa keuntungan besar dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat, budidaya secara modern ini juga menghemat biaya pakan. Peluang inilah yang kini digeluti oleh Didik Heri Antoro, warga Desa Bojong, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan memiliki 60 bioflok, dirinya bisa meraup keuntungan hingga 120 juta per bulannya, karena keuntungan bersih di setiap bioflok mencapai 2 juta rupiah. Menurutnya, kunci sukses budidaya ikan nila merah adalah dapat menekan biaya pakan, karena dengan sistem ini hanya memasukkan bakteri baik ke kolam untuk mengubah sisa pakan menjadi makanan ikan kembali. Untuk menjaga kualitas air, kolam ikan juga diberi kapur dolamit guna memberikan kebutuhan mineral pada ikan. Kebutuhan mineral yang tercukupi inilah membuat daging ikan terasa lebih manis dan gurih saat dimasak. Kelebihan sistem bioflok itu yang pasti tingkat pemberian pakannya jauh lebih hemat, bisa menghemat sampai dengan 25%. Itu dari segi pakan. Dari segi untuk daging, rasanya daging itu lebih renyah ya menurut pelanggan-pelanggan pemakan ikan kita yang dari bioflok. Juga untuk sistem panennya lebih mudah ya, karena dalam satu lokasi yang tidak terlalu besar. Guna menjangkau pangsa pasar di Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat, ikan nila merah hasil budidaya Didik juga dikemas dalam bentuk olahan, yakni sudah diberi bumbu, sehingga ikan tersebut bisa langsung digoreng maupun dimasak. Saya berlangganan ikan ini sering sekali, dan untuk ikan dari hasil pengolahan bioflok ini rasa dagingnya itu dagingnya lembut, kemudian untuk hasil kalau kita goreng kering itu renyes gitu. Harga per kilogram untuk ikan segar dijual Rp25.000, sedangkan dalam bentuk olahan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita dari Magelang, Jawa Tengah tadi sekaligus menjadi penutup Kilas Nusantara siang pada hari ini. Kami akan kembali hadir dengan 3 informasi terkini lainnya malam nanti dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi berita terkini lainnya melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UCTV. Selamat siang dan selamat beraktivitas.